Keberadaan makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang kini dikenal dengan makam keramat Mbah Priok di Jakarta Utara merentang sejarah panjang. Selain kisah pria dari Ulu Palembang, Sumatera Selatan yang lahir pada 1727 Masehi ini yang tersohor karena perjuangannya menyebar agama Islam ke tanah Jawa, mengalir pula beragam mitos hingga kisah di luar nalar yang dirasakan para peziarah. Keberadaan makam Mbah Priok juga sempat jadi sorotan di tahun 2010 silam. Kala itu tragedi berdarah dalam upaya memindahkan makam tersebut juga menggetarkan hati banyak orang. Betapa tidak, ribuan petugas yang berupaya menggusur tempat tersebut dihadang oleh santri yang hanya berjumlah puluhan orang. Bersenjata hadroh dan berpeluru salawat, mereka tak gentar untuk menjaga makam yang sangat dihormati, bahkan dikeramatkan dan ramai didatangi para peziarah hingga sekarang. Tragedi berdarah, 7.200 satpol melawan 60 santri. Sementara satpol bersenjata tajam, gas air mata. Sementara santri-santri dari Mbah Priok cuman bersenjata hadroh dan berpeluru selawat. Inilah dulu disebut kerajaan Gubah Al-Haddad, sementara sekarang jadi Gubah Al-Haddad atau keramatnya Mbah Priok. Ini adalah tempat yang dikeramatkan oleh manusia, dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara tempat itu. Ketika makam itu mau dibongkar ya kira-kira tahun 2010-an gitu ya kira-kira. Nah itu memang gagal membongkar itu karena mungkin ada syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka gagallah penggusuran tempat itu atau pemindahan keramat itu, pemindahan kubur itu, karena memang tidak terjadi kesepakatan. Jadi kesepakatan kita hidup bukan hanya ke fisik semata, kita percaya kepada yang maha gaib karena Islam memang mengajarkan itu. Di kompleks makam yang luasnya sekitar 5,4 hektar tersebut, nyaris setiap hari dipenuhi para peziarah. Tak hanya dari Jakarta, para peziarah datang dari berbagai penjuru Indonesia. Datang jauh-jauh untuk mendoakan Mbah Priok, dan di sekitar makam lantunan tahlil dan ayat-ayat suci lainnya terus bergema hampir sepanjang hari. Dari kalangan masyarakat biasa, para santri hingga selebriti seperti Udin TOP pernah meretas perjalanan spiritual ke makam Mbah Priok. Alhamdulillah. Banyaknya penziarah-penziarah dari seluruh provinsi di Indonesia mengharap keberkahan ataupun mendoakan dengan adanya di dalam makom tersebut, yaitu Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Dari seluruh provinsi di Indonesia, karena karomahnya beliau yang ada sampai sekarang, adanya para penziarah. Inti sari dari ziarah, satu, ingat akan mati. Kedua, ada di rukun Islam. Semoga semua doanya dijabah Allah. Dia diberangkatkan haji dan umroh untuk ziarah ke Kanjeng Rasulullah. Yang namanya ziarah ini salah satu
perintah dari Rasulullah SAW, yaitu untuk bertabaruk kepada ulama-ulama yang telah mendahului kita. Maka salah satu tujuan daripada ziarah ini, salah satu adalah mengalah berkah istilahnya, yang kemudian meneladani apa yang telah mereka lakukan sejak dahulu. Karena di dalam diri para ulama atau para aulianya Allah Ta'ala ini ada suri tauladan. Itu memang Mbah Priuk itu kan seorang yang mualim, yang mana pada acara-acara di sana itu semua banyak yang datang, dan juga memang banyak ribuan orang datang untuk ke sana untuk minta, bukan minta sama Mbak Priuknya, lewat perantara Mbak Priuk gitu loh. Dan saya pernah juga mau mengikuti itu, mungkin karena udah agak kesiangan juga, waktu acara haul itu memang macet. Makam para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tuh wali Allah? Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya dia jauh dari kehidupan gemerlapnya dunia. Dia hanya untuk taat beribadah kepada Allah. Karena itu Allah muliakan. Bahkan saat dia hidup pun Allah muliakan. Diberikan dia karomah. Karomah itu adalah suatu kejadian yang luar biasa, di luar nalar rasio manusia, yang diberikan kepada seorang wali Allah. Keberadaan makam keramat Mbah Priok yang menjadi lokasi tragedi berdarah di tahun 2010 lalu juga pernah didatangi oleh artis Asya Syarah. Datang pada malam hari, sang artis masih menemui banyak peziarah yang berada di kawasan keramat satu ini. Dari interaksinya dengan sejumlah peziarah, Asya Syarah melihat jelas betapa sosok Mbah Priok sangat dihormati hingga sekarang. Pemirsa, saya Asya Syarah. Sekarang saya ada di gubahnya Mbah Priok. Di situ pintu masuk untuk menuju ke makamnya Mbah Priok. Ya, pemirsa silet, sekarang Asya lagi mau tanya-tanya sama ibu-ibu yang ada di sini. Assalamualaikum Ibu. Hai, kita kenalan dulu Asya. Oh ya, Ibu kesini ngapain Ibu kira-kira? Ziarah. Kan habis pengajian jadi mampir sekalian. Kalau boleh tahu dari mana nih Bu asalnya? Kelapa Gading. Jadi di sini banyak banget ya pemirsa, penjuru-penjuru dari segala penjuru pun datang, dari Jakarta, Jabodetabek, sampai luar kota pun ya. Banyak ya yang kesini. Jadi Asya tadi udah berziarah ke sini bersama ibu-ibu dan semua yang ada di sini yang sangat mencintai Mbah Priok ini. Alhamdulillah semuanya jadi udah lancar, udah aman. Ya udah, Asya pamit undur diri, mohon maaf. Oke, makasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ini satu fenomena yang biasa di dalam masyarakat tradisional konvensional ya, masyarakat kita Indonesia ini, di mana makam-makam yang dianggap keramat, dikeramatkan, disucikan biasanya adalah makam-makam yang berkaitan dengan tokoh-tokoh karismatik ya, yang dihormati oleh masyarakat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Selain ingin mendapat karomah, maka Mbah Priok juga mengalirkan cerita dan beragam mitos di luar nalar. Dari penuturan sejumlah peziarah, sejumlah kejadian aneh dirasakan langsung oleh mereka. Salah satunya adalah Zahra yang mengaku sempat mengabadikan momen saat berada di kawasan makam. Tapi secara misterius, foto-foto tersebut hilang dengan sendirinya. Selain itu ada pula mitos tentang keberadaan sosok berjubah putih yang sekali dua kali dilihat oleh peziarah. Alhamdulillah saya bisa masuk gitu ya. Pas cuman itu yang di situ yang ngasih tahu, abah yang di situ di luar batang disuruh jarak begini-begini caranya, saya kan nggak bisa terlaksana. Yang mulai hari Senin saya bisa, alhamdulillah bisa masuk ke sini. Saya terus keliling ngambil foto-foto. Nah itu di bis itu dilihat fotonya cuma makom doang yang di dalamnya. Pas sampai ke rumah maghrib, habis sembahyang maghrib foto itu hilang semua.
cuman ada cahaya mancur. Bukan cerita, itu benar-benar ada. Pas itu yang di sana bisa pertemuan itu, bahwa itu yang ditemu di sana itu yang pas ketemu di luar Batang itu ternyata almarhum Abah Priuk, Abi Habsan yang di sini. Yang dipertemukan sama saya itu aja. Jangan sembarangan di makam para wali pun dimanapun berada, asalkan niat kita lurus, niat yang baik, pasti kita akan mendapatkan kebaikan pula. Apabila kita niatnya tidak baik, maka para wali-wali Allah Ta'ala, beliau ini hidup. Apabila hati kita tidak baik ataupun tidak lurus, maka kita akan mendapatkan musibah ataupun bala malapetaka, naudzubillah min dzalik. Ya, aku percaya sih ya, karena kan kadang mitos itu bisa beneran juga kan, dan otomatis mitos itu terjadi karena ada kejadian yang dulu-dulunya ya itu bisa dipercayai dan dibilang katanya bercahaya sampai kelihatan di satelit. Ya mungkin aja ya. Makam keramat, seperti banyak orang yang ziarah, datang, gimana ya, percaya gak percaya sih. Kalau misalkan hal-hal mistisnya gitu, seperti didengar nih di kuburan ini mah banyak apanya gitu, hal-hal yang mistis gitu. Tapi kalau cuy sama gaib kan percaya, itu pasti ada. Selain makam keramat, di kompleks makam Mbah Priok juga ada air barokah. 3 sumur yang terdapat di sana disebut pengurus makam Mbah Priok bersumber dari mata air peninggalan Belanda yang berada di pinggir laut. Anehnya, meski berada di kawasan pinggir pantai, tapi sumber mata air itu tak asin sama sekali. Ini adalah air barokah yang indigo mengatakan banyaknya mitos adanya orang berjubah putih. Air barokah ini dari mata air sumur Belanda yang ada di tepi laut, sampai sekarang masih ada. Di sini air walaupun di pinggir laut tapi tidak asin. Air barokah kegunaannya adanya barokahnya para umat Islam yang ingin menyembuhkan entah penyakit. Di sini ada 3 air yang disuling dari peninggalan sumur Belanda, hingga sekarang masih ada. Kegunaan air ini bisa kita minum. Di sekitar itu pun menjadi tersucikan ya, menjadi karomah, pohon-pohonannya dan sebagainya, atau kaitan dengan air, ya, sumur dan sebagainya ya. Bahkan itu menjadi tersucikan, dipercaya oleh masyarakat bahwa apapun yang berasal dari situ, bahkan bisa saja tanahnya dan sebagainya. Jadi orang percaya saja begitu, karena ini karomah. Keberadaan air karomah ini seolah menjadi magnet tersendiri bagi para peziarah. Mitos tentang khasiat air yang konon bisa menyembuhkan penyakit nyaris membuat seluruh peziarah datang dan meminum air karomah di kawasan makam Mbah Priok. Air barokah dipercaya sama masyarakat di sini untuk adanya pengobatan penyakit. Dibersihkan dengan adanya sejarah, adanya ikan lumba-lumba, ada perahu, itu menandakan sejarahnya Mbah Priok yang karam di tengah lautan. Dan kita mengambil barokah daripada para kekasihnya Allah Ta'ala, para wali-wali Allah Ta'ala. Di belakang saya ada air barokah, air punjatan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang terkenal Habib Mbah Priok. Kita apabila meminum air barokah ini berkhasiat untuk sehat jasmani maupun rohani. Karena kita wasilahnya para nabi, para wali, para orang-orang soleh wa minas sholihin, dari kita mendapatkan keberkahan, keselamatan hidup dunia maupun keselamatan di akhirat. Air doanya insya Allah semua juga kembali kepada Allah dengan keikhlasan, yang mana pada saat memang kita minum juga ada langsung faedahnya dan manfaatnya. Kalau kita percaya air itu yang menyembuhkan penyakit, itu salah ya. Jadi kalau air barokah itu adalah air yang memberikan keberkahan, karena likulli ja'alna minkum al-hayyu minal ma'. Jadi
segala sesuatu dari kita ini yang hidup itu adalah berasalkan dari air ya. Kemudian kalau air itu dibacain Fatihah, kemudian dikirimin bacaan-bacaan Al-Quran, itu kalau dari segi fisika saja molekul-molekul air itu dia akan nampak begitu indah molekul airnya ketika dia dibacakan Al-Fatihah. Jadi jangan beranggapan bahwa air itulah yang kemudian menjadi kekuatan, dia melupakan kekuatan Allah, dan air itulah yang menyembuhkan, bukan Allah. Ini satu pemahaman yang keliru dan salah.